在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di dalam celah di tanah, Wang Lin menarik pandangannya dari ular Moongazar. Masih ada keterkejutan di matanya. Ular Moongazar ini memiliki panjang puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari pembudidaya Nirvana Skrial. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan serangannya tidak kuat. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, itu harus mempertahankan bentuknya yang pertama. Wang Lin merenung sebentar. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama seperti yang baru saja lewat, itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Adapun bentuk kedua, semua rambut di tubuhnya akan menyusut dan akan berubah menjadi berbagai bentuk di dalam tubuh dewa kuno. Bentuk kedua ini biasanya berarti sedang tidur. Keadaan ketiga dan terakhir ditunjukkan saat menyerang. Rambut mereka akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang bertemu dengan ular Moongazar dalam keadaan itu, mereka harus segera lari, atau mereka akan berisiko diserang. Saat Wang Lin merenung, dia masuk lebih dalam ke celah. Dia menyebarkan akal ilahi, mencari vena elemen logam. Agak aneh bagi ular Moongazar muncul di sini. Ini bukan binatang buas yang bisa aku provokasi, jadi lebih baik mengabaikannya dan fokus untuk menemukan urat logam. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia terus bergerak jauh di bawah tanah. Segera, dia mencapai jalan buntu, tetapi dia tidak berhenti, dia menyerbu ke dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Ada cairan lengket yang terus keluar dari kotoran di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki energi spiritual celestial di sekitarnya, dia pasti sudah tertutup oleh cairan itu. Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin berbinar dan inderanya menyebar semakin jauh. Dia terkadang merasakan beberapa fluktuasi yang kuat, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mengelilinginya. Perasaan terus menyebar sampai hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Di bagian terdalam planet ini dia melihat urat logam yang membentang sejauh beberapa kilometer. Urat ini berada jauh di dalam planet, dengan ujungnya sedikit keluar dari tanah di sisi lain planet ini. Beginilah cara anggota keluarga Huan menemukan urat logam ini. Wang Lin mengerutkan kening semakin keras. Dia tidak segera bergerak, tetapi mulai merenung. Jika urat logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun, urat ini tidak tersembunyi sama sekali. Setiap kultivator Ascendant yang lewat di sini harus segera menemukannya. Ada yang aneh tentang ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa pembuluh darahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengoyak bumi di depannya. Kemudian dia menyerbu langsung ke bagian terdalam dari urat logam. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di vena. Apa yang muncul di hadapannya adalah urat besar dengan bintik-bintik cahaya keemasan. Pembuluh darah besar itu seperti naga yang melingkari planet Yunxia. Setelah sedikit merenung, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia merasa ada yang tidak beres. Setelah melihat ular Moongazar, awan telah melayang di atas hatinya. Mengapa ular Moongazar muncul di sini? Mengapa tidak ada yang mengambil urat logam setelah sekian lama ketika itu terbuka di tempat terbuka? Satu persatu, teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap vena dan tidak membuat keputusan gegabah. Kehati-hatian selama bertahun-tahun membuatnya mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini, jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tak terbayangkan. Sambil menekan keinginan hatinya untuk segera mengambil urat logam, Wang Lin dengan hati-hati berjalan di sekitar urat tersebut. Kebingungan dalam pikiran Wang Lin secara bertahap semakin kuat. Menurutnya, urat logam ini agak terlalu rapi. Ketebalan vena itu hampir sama dari awal hingga akhir. Jika itu adalah vena yang terbentuk secara alami, itu sama sekali tidak mungkin menjadi seperti ini.
Vena ini lebih terlihat seperti bagian tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darahnya, hatinya kacau. Mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan ini adalah sisa-sisanya? Wang Lin tersentak. Dia tidak bisa membayangkan binatang macam apa yang memiliki urat logam sebagai tulangnya. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan mengikuti urat logam. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini naik. Wang Lin memadatkan semua energi spiritual langitnya, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Perasaan masih menyebar, dan dia dengan jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pembuluh darah dan meluas ke bumi. Akhirnya, mereka menjulur keluar dari retakan di permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Lin terkejut sesaat, tetapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat urat logam. Keanehan di matanya menjadi lebih kuat. Adegan ini agak familiar. Menatap urat logam, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia bergumam, tempat ini tertutup tentakel, yang membuat seluruh planet terlihat seperti ada rambut yang tumbuh darinya. Bentuk kedua dari ular Moongazer adalah ketika semua rambut di tubuhnya ditarik, jadi ia dalam kondisi tertidur. Mungkinkah, di mana aku berada, planet Yunxia? Apakah ular Moongazer yang sangat besar? Wang Lin tersentak dan menatap urat logam tidak jauh. Ini bukan urat logam, ini benar-benar tulang. Namun, itu bukan tulang binatang tapi tulang ular Moongazer. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika saya baru saja mengambil urat logam, saya khawatir saya akan segera membangunkan ular Moongazer ini. Akibatnya, saya akan mati. Tidak mungkin bagi ular Moongazer ini untuk benar-benar terbangun, tapi dia hanya perlu bangun sejenak untuk membunuh siapa saja yang mencoba mengambil tulang itu. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada pembudidaya yang kuat datang untuk mencoba dan mengambil tulang ini. Bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka tidak berani. Saya percaya bahwa orang lain telah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua mati. Di satu sisi, orang dari keluarga Hua itu sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan segera pergi. Jika dia mengambil sedikit lebih banyak, dia akan merangsang Moongazer Serpent cukup untuk membangunkannya. Mungkin juga ada keberuntungan yang terlibat. Jika itu orang lain, bahkan sedikit saja bisa menyebabkan ular Moongazer terbangun. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun, dia melihat urat logam dan merasa sangat tidak ingin pergi begitu saja. Yang kuinginkan adalah seluruh tulang ini, tapi ular Moongazer akan benar-benar terbangun jika aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukan itu, tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun, saya tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin menghela nafas dan matanya berbinar. Dia mengingat segalanya tentang ular Moongazer dari ingatan dewa kuno. Tidak ada makhluk lain yang mengetahui parasit ini selain dewa-dewa purba, itulah keuntungan saya. Ular Moongazer ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang dapat saya gunakan untuk mengambil tulang tetapi tidak membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dulu ketika saya melahap semua buah kenaikan surgawi itu, saya dipenuhi dengan rasa kegilaan. Pada saat itu, bahkan jika seseorang mengambil tulang saya khawatir saya tidak akan merasakannya. Jika aku bisa menempatkan ular Moongazer ini ke dalam kondisi ilusi saat masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak saat dia melihat urat logam dengan keengganan dan menghela nafas. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas permukaan tanah, lalu dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya pergi dari planet Yunxia. Dari jauh, Wang Lin melihat kembali ke planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan yang tegas. Aku harus mendapatkan tulang ular Moongazer itu. Saya bisa memperbaiki obat untuk mematikan rasa Moongazer Serpent. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metodenya dan mendapatkan obat dalam jumlah besar, mereka tidak akan bisa membuat ular Moongazer menyerapnya.
Ular Moongazar Dewa Kuno tidak akan menyerap apapun selain darah Dewa Kuno kecuali seseorang menggunakan taktik Dewa Kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik Dewa Kuno. Saat naga perak terbang melintasi bintang, Wang Lin duduk di punggungnya dengan ekspresi suram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini hanya membuang-buang waktu. Dia pikir dia akan bisa menyelesaikan manik yang menentang surga, tetapi ternyata seperti ini. Lupakan, saya telah menunggu lebih dari 800 tahun, jadi saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Selama saya mendapatkan cukup buah kenaikan surgawi untuk dimurnikan, saya bisa kembali. Namun, aku tidak menyangka akan menemukan ular Moongazar besar. Berapa banyak bintang yang bisa dimiliki Dewa Kuno itu untuk membawa ular Moongazar sebesar itu? Dan makhluk ini jelas telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena bahkan ada reruntuhan kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular Moongazar ini berbentuk sebuah planet, jadi setelah ia terbangun, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan dimilikinya. Aku takut bahkan Ling Tianhou, Olsir, dan mereka akan segera melarikan diri dalam ketakutan. Sayangnya, itu tidak akan mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, itu akan sia-sia. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke sistem bintang aliansi, bukankah itu akan menjadi acara yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum pahit saat dia mengarahkan kompas bintang langsung ke planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia secara bertahap semakin jauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Karefri Sanren, dan Sun Si memandang ke langit. Ekspresi mereka sangat muram. Formasi penyegelan planet. Wajah Sun Si dipenuhi dengan kepahitan. Keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk menyiapkan formasi penyegelan planet, mereka pasti sudah turun ke planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran merenung untuk waktu yang lama dan berkata, saya khawatir masalah ini disiapkan untuk putri angkat baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan ketiga keluarga kami dan menggunakan formasi untuk mencegah kami melarikan diri. Mata Sun Si menjadi dingin. Nenek moyang keluarga Ran berkata, mereka tidak akan bisa memusnahkan keluarga kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami bertiga diam-diam telah mengirim anggota keluarga yang berbakat keluar dari planet ini. Selama mereka ada, api keluarga kita akan terus berlanjut. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun, jadi bagaimana kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, itu akan menyebabkan masalah ini meledak lebih awal. Sun Si ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan kultivator Sumo akan kembali. Leluhur keluarga Ran mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak kembali setelah kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil semua giok surgawi itu secara gratis? Dia berjanji untuk melindungi kami tetapi pergi pada saat krisis. Tercela. Sun Si menghela nafas dan berkata, lupakan. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Nenek moyang keluarga Huan telah mencapai langkah kedua, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki dua leluhur pada langkah kedua. Salah satu dari mereka tewas dalam pertarungan untuk guntur Celestial Realm, jadi hanya satu yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, selama dia datang, maka semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga diam-diam merenung. Mereka dipenuhi dengan penyesalan tentang masalah tersebut sejak 4 tahun lalu. Ini adalah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah, dan dia berseru, mereka datang. Sun Si dan Karefri Sanren mengangkat kepala mereka. Mereka merasakan bahaya datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak berujung turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan akal setelah melewati formasi penyegelan planet dan terkunci pada leluhur dan perusahaan keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. Saudara Sun, Saudara Zhao, kita bertiga telah menghabiskan sebagian besar hidup kita dengan berperang.
Sekarang kita telah menyelesaikan semua masalah masa depan, mengapa tidak membiarkan kita bertiga pergi keluar? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meski suaranya rendah, itu berisi niat bertempur. Saat dia melihat ke langit, matanya mengandung nyala api. Kakaran heroik, karena kamu membakar jiwamu, maka biarkan aku menemanimu. Sanren yang riang tertawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata Sun Si menunjukkan tatapan tegas dan dia tersenyum. Lupakan, untuk mengolah sepanjang hidup saya berarti saya akan berani masuk surga dan memarahi para jenderal langit. Bagaimana saya bisa mundur sekarang? Niat pertempuran yang mengerikan meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun. Meskipun para pembudidaya yang membakar jiwa mereka tidak dapat membuat asap sinyal, mereka dapat menciptakan niat pertempuran 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari asap sinyal. Niat pertempuran yang kuat ini mencapai puncaknya ketika sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit saat dia melihat mereka bertiga dan bergumam, membakar jiwa asal mereka. Suaranya sangat indah, seperti angin musim semi menyapu bumi. Ada juga kekuatan misterius dalam suaranya. Melihat Liu Mei, yang telah turun dari langit seperti surgawi, tidak hanya Karefri Sanren, Sun Si juga kehilangan niat bertempurnya dan mulai berjuang. Hanya leluhur keluarga Ran, yang budidayanya telah mencapai tahap pertengahan ascendant, hampir tidak bisa menjaga pikirannya jernih, tetapi dia tidak bisa melakukannya lama-lama. Dalam benaknya, suara dari wanita di langit itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu seakan memasuki benaknya, dan bahkan menciptakan jejak perasaan fana. 10.000 ilusion domain yang kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran sangat berubah dan nyala api mulai menyala di dalam dirinya. Nyala api ini berasal dari perpaduan jiwa asalnya dan energi asalnya. Hal ini menyebabkan kultivasinya meningkatkan lompatan dan batasan. Dia kemudian meraung. Raungan ini seperti guntur yang bergemuruh di langit dan menggerakkan langit dan bumi. Mata Sun Si kembali jernih dan dia merasakan teror di hatinya. Tepat pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi orang yang dicintainya sendiri, dan dia tidak tega menyerang sama sekali. Ekspresi Liu Mei netral saat dia mendekat dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga bukan tandinganku. Jika Anda kembali dengan saya ke keluarga Huan, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran sekarang tertutup api, dan dia mengambil langkah maju. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menekan tangannya. Guntur telapak tangan keluarga Ran segera muncul dan semburan petir keluar dari tangannya langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan dan dengan lembut memainkan rambutnya. Tangan gioknya bergerak maju, dan ada kilatan kekejaman di matanya. Ujung jarinya menyentuh guntur, menyebabkannya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Liu Mei dengan lembut berkata, "Karena kamu akan membakar jiwamu," kemudian membakarnya sedikit lebih menyeluruh. Setelah dia mengatakan itu, fanatisme di mata Karefri Sanren di belakang leluhur keluarga Ran menjadi semakin kuat. Bahkan ada rasa obsesi dalam diri mereka. Dia sudah dalam kondisi yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok wanita di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju dan memblokir leluhur keluarga Ran. Jiwa asal di tubuhnya tiba-tiba menyala. Pembakaran semacam ini bukan hanya jiwa asalnya, tetapi juga tubuh fisiknya. "Ada juga kamu?" Tatapan Liu Mei tertuju pada Sun Si. Sun Si baru saja menekan hatinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Mei, itu benar-benar runtuh. Tubuhnya bergetar dan fanatisme muncul di matanya seperti Karefri Sanren. Dia membakar jiwa dan tubuh asalnya tanpa ragu-ragu dengan imbalan momen kekuatan puncak. Jarinya membentuk pedang dan dia mengarahkannya ke leluhur keluarga Ran tanpa ragu-ragu. Nenek moyang keluarga Ran menunjukkan senyuman yang menyedihkan dan berkata, "Zhao Chuanwen, Sun Si, aku merasa sedih untuk kalian berdua." Namun, Karefri Sanren dan Sun Si sepertinya tidak mendengarnya sama sekali dan melepaskan mantra mereka tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka memulai pertempuran mereka sampai mati dengan leluhur keluarga Ran. Semburan gemuruh-gemuruh dan kilatan mantra menyebabkan bumi bergetar dan langit menjadi gelap. Tubuh Sanren dan Sun Si yang riang dengan cepat menghilang. Namun, setiap bagian tubuh mereka yang menghilang membuat kultivasi mereka semakin kuat.
Mereka bertarung seperti orang gila melawan leluhur keluarga Ran. Liu Mei mengungkapkan senyum tipis. Dia benar-benar tidak perlu membawa siapapun karena selama dia ada di sini, akan ada banyak pembudidaya yang mau berjuang untuknya. Ini adalah Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi. Segala sesuatu di dunia bisa digunakan olehnya. Nenek moyang keluarga Huan bersedia membayar harga dan melakukan ritual garis keturunan untuk Liu Mei karena ini. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya setelah mencapai langkah kedua. Pada saat ini, tubuh Sun Si dan Carefree Sunren akan menghilang. Mereka hanya memiliki setengah dari tubuh mereka yang tersisa, dan sisanya telah menghilang ke dalam kehampaan. Fanatisme di mata mereka menjadi lebih kuat, dan tanpa ragu-ragu, keduanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri para pembudidaya Ascendant yang membakar jiwa dan tubuh asal mereka menyebabkan bencana besar bagi planet Ranyun. Langit seakan runtuh dan bumi meledak. Lautan planet Ranyun naik ratusan kaki dan menghantam bumi seolah planet itu marah. Pembuluh darah roh di planet Ranyun seperti bubuk mesiu dan semuanya mulai meledak dengan petunjuk penghancuran diri. Jiwa dan tubuh asal Sun Si dan Carefree Sunren menghilang. Bahkan pada saat kematian mereka masih belum sadar. Nenek moyang keluarga Ran ada di tengah. Meskipun dia mampu menahannya dengan kultivasinya yang kuat, dia masih berlumuran darah. Mata merahnya menatap Liu Mei yang masih tenang di hadapannya dan dia membentak, dasar wanita jalang yang menjijikkan. Pertempuran ini antara Anda dan saya, mengapa kamu menyebarkannya ke manusia dan planet ini? Liu Mei sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, aku belum menyerang sama sekali. Kalian bertiga bertarung di antara kalian sendiri, apa hubungannya dengan saya? Nenek moyang keluarga Ran mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Sementara dia tertawa, air mata mengalir dari sudut matanya dan dia melihat ke bumi. Planet yang semula indah sudah hancur. Dia tahu bahwa jika dia menghancurkan diri sendiri untuk melukainya, planet Ranyun akan menjadi planet budidaya yang terbuang. Ini adalah rumahku. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia melihat Liu Mei dan berkata, kata demi kata, aku, Ran Suefeng, akan menggunakan kultivasiku saat ini untuk mengutukmu mati tanpa kuburan. Juga, orang yang membunuh Huan Dong bukanlah kami bertiga. Ada orang lain bernama Sumu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul dahinya. Ada suara retak saat jiwa asalnya yang terbakar segera runtuh dan menyebar ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya perlahan menghilang sebelum tatapan tenang Liu Mei. Akhirnya, berubah menjadi debu dan mendarat di tanah. Saya lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Yang bisa saya, Ran Suefeng, lakukan adalah yang terbaik untuk melindungi planet Ranyun. Adapun Anda, Sumu, Anda pria tercela, saya mengutuk Anda untuk mati bersama dengan Huan Mei. Mata Liu Mei menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah tidak ada di dunia ini yang dapat mempengaruhi pikirannya. Dia melihat ke bumi di bawahnya, dan dengan satu langkah dia menuju ke tanah. Keluarga Ran, keluarga Zhao, dan keluarga Sun perlu dimusnahkan. Ini adalah permintaan guru, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ada juga Sumu itu. Orang itu agak aneh, Liu Mei berpikir, lalu tiba-tiba dia mengerutkan kening. Perasaan menyebar dan berhenti di bagian paling selatan dari planet ini. Ada klon, pembudidaya matahari itu menarik. Ini berarti leluhur keluarga Ran dan kultivator Zhao juga memiliki klon. Liu Mei terkekeh. Klon ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena klon telah melepaskan fluktuasi ketika tubuh utamanya mati, Liu Mei tidak akan menemukannya. Lagi pula, tanpa mencarinya secara khusus, dia akan benar-benar mengabaikannya setelah satu sapuan akal hilang. Sejak 4 tahun lalu, setelah menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dalam membunuh anggota keluarga Huan, ketiganya telah memusatkan semua upaya mereka untuk memperbaiki klon. Tidak ada metode khusus yang digunakan, dan klonnya sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, itu masih merupakan metode untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Nenek moyang keluarga Ran telah diam-diam menyempurnakan klon selama ratusan tahun, dan sudah mencapai level untuk meninggalkan planet ini. Ia telah meninggalkan planet ini bersama anggota klan lainnya secara rahasia 2 tahun lalu.
Adapun Carefree Ranren, metodenya agak kurang, jadi dia tidak bisa membagi jiwa asalnya, yang berarti dia tidak bisa memperbaiki klon. Namun, dia punya cara lain. Mengenai apa tepatnya, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun Sun Si ini mampu memperbaiki klon, budidayanya hanya pada tahap formasi inti, jadi ia tidak bisa meninggalkan planet ini. Sebelumnya, ketika dia mencari Wang Lin, dia akan meminta bantuan untuk masalah ini. Namun, sebelum dia sempat bertanya, dia ditolak oleh Wang Lin. Juga, masalah ini sangat penting, jadi setelah ragu-ragu, dia tidak terus bertanya. Jika tidak, jika Sumu telah mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki cara mereka sendiri untuk tetap hidup dan hanya menyeretnya ke dalam ini untuk menjadi kambing hitam, dia takut bahwa tidak peduli berapa banyak giok surgawi yang mereka tawarkan, Sumu tidak mau. Faktanya, Sumu mungkin menyerang mereka dengan marah. Liu Mei berteleportasi dan tiba di bagian selatan planet Ranyun. Tepat ketika dia hendak melangkah ke kota, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah langit. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aura ini. Sebuah cahaya perak melintasi bintang-bintang dan tiba di luar planet Ranyun. Wang Lin sedang duduk di kompas bintang. Dia mengumpulkan 3 giok surgawi, jadi dia setidaknya harus melakukan apa yang dia janjikan. Jika tidak akan ada alasan baginya untuk kembali. Ekspresinya awalnya netral, tetapi ketika dia melihat formasi penyegelan yang kuat di sekitar planet Ranyun, matanya menyipit. Dia berdiri dari kompas bintang dan menatap batasan dengan matanya bersinar. Saat aku pergi, batasan ini tidak ada. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan. Meskipun dia tidak bisa mematahkan batasan ini dalam waktu singkat, dia bisa masuk tanpa merusaknya. Dia merenung sedikit sebelum kompas bintang di bawahnya menerobos batasan dan terbang langsung ke planet Ranyun. Di planet Ranyun, saat Liu Mei mengangkat kepalanya, cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang dan melangkah ke planet Ranyun. Pada saat dia memasuki atmosfer, kilatan dingin muncul di matanya. Ketika dia berada di luar, dia melihat bahwa planet itu hancur. Gelombang energi spiritual surgawi bergema di daerah tersebut. Jelas bahwa pertempuran hebat baru saja terjadi di sini. Dia menarik napas dalam. Perasaannya telah melihat sosok Liu Mei di bagian selatan planet Ranyun. Penampilan Liu Mei agak berubah. Dapat dikatakan bahwa dia terlihat lebih memukau dari sebelumnya. Sedikit mengernyit, Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan planet, hanya 1000 kaki dari Liu Mei. Liu Mei menatap sosok yang muncul 1000 kaki darinya, dan cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah memperhatikannya ketika dia mendekati planet itu. Dia merasa bahwa dia samar-samar mengenalnya, tetapi penampilannya benar-benar asing baginya. Dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu telah membunuh mereka. Kamu boleh pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei berada di bagian selatan planet ini. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia segera melihat klon Sun Si. Setelah merenung sebentar, dia bisa memahami apa yang telah terjadi. Karena mereka bertiga telah membohonginya tentang klon, maka dia tidak perlu lagi menjulurkan lehernya untuk mereka. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa kultivasi Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Kultivasi semacam ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut tanpa disadari. Bagaimana kultivasi Liu Mei ini bisa mencapai level seperti itu? Mungkinkah itu terkait dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu. Tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Saya berasumsi seseorang telah secara paksa menaikkan tingkat kultivasinya. Namun, peningkatan paksa dalam kultivasi semacam ini hanya dalam energi spiritual surgawi. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei memandang Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan senyuman yang seperti angin musim semi. Namun, yang didapatnya adalah tatapan Wang Lin yang selalu tenang seperti air. "Cukup.
Pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran. Suara Wang Lin menjadi dingin. Senyumannya ini sangat membuatnya jijik. Kembali ke planet Suzaku, dia juga seperti ini. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, saya tidak menyangka kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, dia tidak perlu terus berpartisipasi dalam masalah ini. Wang Lin, apa menurutmu aku tidak bisa mengenali kamu? Suara Liu Mei mengandung sedikit rasa dingin.